Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Ramadhani, NIM 2024 101011116 dari kelas jaringan komputer A akan mempresentasikan hasil dari tugas modul 2 praktikum. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisis dengan memberi alasan kesimpulan terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Yang pertama ada collision domain. Jadi collision domain itu sebuah segmen jaringan fisik di mana paket data dapat bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim pada medium yang berbeda. Ada beberapa karakteristik dari collision domain sendiri. Yang pertama, seluruh port pada satu hub dihitung satu collision. Lalu setiap port pada switch terdiri dari satu collision. Dan yang terakhir, setiap port pada router terdiri dari satu collision. Jadi, langsung saja kita menentukan collision domain-nya. Yang pertama itu kita cari yang terhubung pada hub dulu. Jadi, ada 2 di sini. Selanjutnya kita cari port-port yang berhubungan dengan switch maupun router. Jadi di sini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 collision. Jadi kesimpulannya di dalam jaringan ini terdapat 9 collision domain. Selanjutnya, broadcast domain ini secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Jadi kalau udah ada di luar segmen itu juga berada di luar broadcast domain juga. Tidak berada dalam satu broadcast domain yang sama. Langsung saja kita contohkan. Di sini ada satu broadcast domain, dan satu broadcast domain. Jadi kesimpulannya di sini ada 3 broadcast domain. Itu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berikan keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dalam jaringan tersebut. Oke. Jadi di sini ada 2 topologi star yang dihubungkan oleh 2 router ini. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihannya itu topologi ini tuh dinamis, mudah dikembangkan dan juga diperluas di dalam sebuah jaringan. Lalu mudah untuk diimplementasikan dan bisa digunakan untuk banyak user. Kelebihan selanjutnya mudah dalam melakukan proses maintenance. Lalu ada komputer user atau klien yang mengalami gangguan itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari keseluruhan jaringan. Lalu tingkat keamanannya juga cukup baik. Untuk kekurangannya dapat dilihat jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Lalu topologi ini juga termasuk boros dalam pemakaian kabel. Hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. Lalu peran hub juga sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hubnya, maka jaringan tersebut juga akan bermasalah. Lalu jaringan tergantung pada terminal pusat juga. Jika menggunakan switch pada lalu lintas data padat, dapat menyebabkan jaringan juga lambat. Lalu biaya jaringan dari topologi star ini lebih mahal daripada bus maupun ring. Untuk soal nomor 3, faktor apa aja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi?
Jadi ada beberapa faktor yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Yang pertama ada biaya. Jadi biaya di sini maksudnya itu sistem apa aja sih yang paling efisien yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Jadi harapannya itu bisa menghemat biaya juga. Selanjutnya ada kecepatan. Jadi sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan oleh sesuatu sistem. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Misalkan contohnya itu kayak listrik dan faktor-faktor lingkungan yang lain. Ya, yang faktor lingkungan yang berpengaruh pada jenis perangkat yang digunakan. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Contohnya itu kayak listrik dan faktor lingkungan yang lain. Yang tentu saja harus berpengaruh pada jenis perangkat yang digunakan. Selanjutnya ada faktor ukuran. Nah, sampai seberapa besar sih ukuran jaringan? Apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus seperti itu? Selanjutnya ada faktor konektivitas. Nah, apakah faktor konektivitas di sini maksudnya apakah memakai yang lain yang membutuhkan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi atau tidak, seperti itu. Jadi sekian pembahasan tugas modul 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.